spanduk putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep agar maju sebagai wali kota Depok terpasang di sejumlah titik di kota Depok, Jawa Barat. Salah satu baliho berukuran besar. Halo orang-orang penting, balik lagi di Ngobrol Penting. Dan kali ini gua sama Bang Pablo pengen menanggapi. Bukan gua sih, Bang Pablo. Gua nanya ke Bang Pablo. Oh iya, dia cari aman. Oke, baik. Nah, ini berita yang lagi naik itu adalah soal putra Pak Jokowi nih. Yang mana? Gibran? Bukan. Kalau kemarinnya Gibran udah kita bahas. Ya, nah, kali ini soal Kaisang. Oh, Kaisang. Nah, Kaisang lagi heboh karena sempat ada balihonya. Ya. Terus lagi ditanya sama wartawan, seandainya kalau misalnya nyalon untuk Pilkada 2024, daerah yang dipilih itu mana katanya? Katanya dipilih Solo, oke, Sleman juga boleh gitu. Tapi begitu ditanya partai yang mengusung, jawabannya ya yang mana aja yang mau sama gua, belum ada parpol yang mau sama gua nih gitu. Padahal kalau saya melakukan sesuatu tuh all out gitu. Gimana tuh Bang tanggapannya? Ini untuk Kaisang berarti ya? Iya. Gue juga baru kalau nggak salah belakangan ini ada dapat info Kaisang katanya ada isunya ya. Isunya dia mau maju jadi wali kota Depok. Oh, wali kota Depok. Ya, sempat ada yang seperti itu. Cuman kita nggak tahu ya partainya mana gitu ya. Sebenarnya daerah mana aja tergantung dia punya kantong suara, dia punya basis suara tuh seberapa besar, dia bisa menginfluence masyarakat di sana untuk memilih dia itu seberapa besar, dia itu tergantung si Kaisangnya gitu ya. Dan beserta dengan tim suksesnya dialah gitu. Tapi kalau kita bicara partai, kalau si Kaisang sendiri belum jelas katanya partai ke sana, karena mungkin psikologi dari para partai ini juga mungkin sama gitu. Artinya ini orang sebenarnya mau maju serius apa enggak sih gitu. Oh, belum terlihat ya, lagi karena kan dia, ya? Iya, karena kan kadang tidak bisa membedakan dari mimik wajahnya si Kaisang, dari cara dia nyampein. Ini dia beneran mau maju atau hanya ngomong doang gitu. Apalagi sering kerap dibawa bercandaan sama dia di beberapa talk show. Iya. Ditanya mau maju, ya maju, tapi ya begitu. Ngomongnya yang ya canda-candaan. Nah, sehingga partai-partai mungkin secara psikologi nganggap ini orang beneran mau maju apa enggak gitu. Itu secara psikologinya. Tapi kalau memang dia diseriusin, gue yakin dapat lah. Masa nggak ada partai yang dukung? Sekelas Kaisang gitu ya, Pak Jokowi. Gue nggak pandang sekelas Kaisangnya. Kalau menurut gue Kaisangnya nggak ada apa-apanya. Yang gue pandang adalah sekelas bapaknya gitu loh. Ya kan? Masa nggak bisa nyariin partai buat dia? Gitulah logiknya. Ya bapaknya kalau nitip doang, tolong tuh anak gue mau maju tuh. Partai A, partai B, bergeningnya begini. Ya, jadi. Tapi kok terlihat beda sekali ya antara Gibran dan Kaisang gitu? Ya, kalau gue begini, menjawab itu, gue mencontohkan gue dengan adik-adik gue aja gitu. Gue dan adik-adik gue itu bertiga punya sifat yang beda-beda semuanya. Ya gue begitu, kalau gue kan agak comel ya. Nah, semua gue mau komentarin. Adik gue pada pendiam semua. Ya paling kecil yang agak ngawur juga, tapi it's okay lah. Tapi kita punya perbedaan pandangan lah gitu. Dan gue yakini juga itu dialami oleh antara Gibran dan Kaisang. Gitu ya. Kalau Gibran kan dia lebih tertutup, dia lebih serius lah. Dia ngerjain sesuatu tuh juga yang penting jadi kerja ya benar. Kalau Kaisang mungkin dia lebih ke kreativitas. Tujuannya sama mungkin, cuman dengan cara yang berbeda. Misalnya ya kalau Gibran masih menggunakan cara-cara anak muda tapi konvensional. Nah, kalau si Kaisang karena dia juga bisnisnya juga bisnis kreatif gitu ya. Ya dia pakai cara-cara yang jauh lebih kreatif gitu. Bikin kampanye-kampanye yang lucu-lucu, yang kocak-kocak bisa. Nah, begitu. Nah, kalau bicara dengan karakter seperti itu, apa semuanya harus nyalon juga, Bang? Berpolitik juga?
Ya kalau gua ditanya apakah harus nyalon, ya itu kembali lagi yang harus dipertanyakan kepada Pak Jokowi gitu. Apakah memang ini anak-anaknya ada di didoktrinkan untuk berpolitik semua atau bagaimana, kan kita nggak tahu gitu. Padahal kayaknya dulu sempat bilang nggak mau terjun ke dunia politik ya. Ada yang bilang begitu dulu, tapi ya kita kan nggak tahu. Kadang-kadang kan begini, gua dulu tuh nggak seneng motoran, tapi begitu bergaul dengan anak motor tuh, gua jadi pengen motoran. Oke. Ya begitu. Jadi ini bicara soal lingkungan gitu. Jadi dia cuma sekedar ikut-ikut kakaknya dong. Ya kita nggak bisa. Kakaknya mulai berpolitik. Sebenarnya bukan ikut-ikut kakaknya, tapi terbawa arus bisa jadi. Oke. Terbawa arus ini kan beda ya dengan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan kan, gue pengen ngikut lah kayak kakak. Karena kakak bisa begini, gue juga bisa begini. Kakak bisa begini, gue juga bisa begini. Itu ikut-ikutan tuh. Tapi kalau terbawa arus beda. Oke. Karena kakaknya sering ngomong politik, kayaknya politik seru juga nih. Gitu. Kayak politik asik juga nih. Dulunya nggak kenal politik, ya, terus betul. Setelah kakaknya berpolitik, terus mulai mengenal politik, kayaknya asik juga. Asik ya, juga gitu. Okay. Itu biasa lah begitu kan. Dulu gue juga begitu. Kayak ada temen gue dulu strike ya. Ya dia seneng sama cewek gitu, tapi bergaulnya sama banji semua gitu kan, sama LGBT. Tiba-tiba berubah gitu. Benar ada yang begitu. Itu kebawa arus namanya. Gitu. Itu apa kiasannya berat banget ya LGBT. Ya, tapi itu fakta ya. Maksudnya bisa jadi karena lingkungannya juga sudah membawa dia ke situ, ya mau tak mau. Tapi boleh kita uji gitu. Maksudnya apakah Kaisang ini ketika dia memimpin suatu daerah itu apakah secakap kakaknya gitu. Oke. Sebaik kakaknya. Kita harus lihat itu dulu gitu. Apakah dia punya kemampuan yang sama kayak bapaknya, kayak kakaknya? Kita harus lihat. Nah, oke deh Bang, gini. Kalau Kaisang, Gibran, oke lah kita tahu putranya siapa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya sebagai masyarakat umum, pengen jadi wali kota, Ya, gimana sih Bang caranya? Bisa, gampang itu. Berbuat aja dulu. Berbuat dulu. Dimulai dari mana gitu? Harus gimana? Pertama, kuncinya adalah kita dikenal sama orang dulu. Kalau nggak ada yang kenal sama kita, siapa yang memilih kita? Berarti berjuang untuk lingkungan terdekat dulu? Ya, dikenal dulu. Setelah kita sudah dikenal, kita lakukan gerakan-gerakan yang memang menunjukkan ke orang-orang bahwa kita itu niatnya tulus loh. Maju tuh bukan karena niatnya yang enggak loh. Kita punya program apa? Kita perkenalkan ke orang-orang. Wah, kita program kita ini, kita mau bikin ini gitu. Sehingga nanti orang, wah, ini cocok nih. Kalau dia maju, gue pilih deh. Gitu. Ya sebenarnya semua orang punya kesempatan yang serupa. Nanti ketika itu sudah terjadi, maka ada dua pilihan. Mau maju melalui partai atau mau maju melalui independen. Gitu. Biasanya kalau independen kita harus ngumpulin KTP. Kan gitu. Tapi kalau kita misalnya maju melalui partai, ya pinter-pinter lah kita deketin partai. Cari partai yang tidak ada mahar. Yang free mahar. Kan begitu. Emang ada partai yang pakai mahar? Maksudnya mahar gimana Bang? Partai ya banyak yang pakai mahar. Parpol tuh banyak yang pakai mahar. Tahu sendiri lah, parpol zaman sekarang ini kan banyak yang dijadikan kayak apa ya, kayak usaha keluarga kan. Gitu. Maksudnya? Ngeri ya mancing-mancingnya ya. Oke. Usaha keluarga gimana? Jadi gini. Parpol itu bisa dikelola untuk mendapatkan uang sebenarnya. Ya salah satunya itu dengan mahar-mahar itu. Ada orang mau nyalon. Lu mau nyalon nih, gua kasih rekomendasi lu supaya lu maju untuk jadi anggota, dapat tiket lah untuk maju jadi, nggak usah anggota dewan lah, jadi wali kota misalnya. Tapi gua butuh uang sekian, lu harus siapin. Jadi harus keluarin uang itu. Oke, setelah uang itu diserahkan, dia baru dia dikasihkan surat dukungan, suruduk atau rekomendasi lah gitu. Itu udah pasti menang? Ya belum tentu. Yang penting kan dia dapat tiket dulu untuk mendaftar ke KPU. Oke. Iya dong. Sejauh ini ada nggak orang yang menang jadi wali kota dengan jalur independen? Kayaknya ada, tapi gua nggak nge-research. Kayaknya ada, gitu. Gitu. Siap. Ya belum tahu sih. Kalau gua nanti mungkin ya. Oke. Nah, ya kalau yang aku lihat kan seharusnya
dengan maju secara independen gitu ya Bang. Ya. Mungkin emang dia berjuang lebih benar lah gitu. Bukan bilang kalau maju dari partai nggak benar juga sih gitu ya. Ada juga yang benar gitu kan. Cuman mungkin kalau dia maju independen itu dia lebih terbebas dari intervensi partai. Betul. Biasa sih begitu. Gitu. Tapi kalau ada parpol di belakangnya, ya judulnya tetap dia adalah petugas partai. Jadi tetap mengusung kepentingan partai. Gua nggak ngomong 100% dia akan mengedepankan kepentingan partai, tetapi partai banyak cara untuk menggerecokin orang tersebut gitu. Oke. Banyak cara lah untuk digangguin. Iya. Gitu. Kalau gua buka di sini nanti banyak partai-partai marah sama gua. Buka aja lah Bang, jangan. Nanti kita bikin satu sesi khusus untuk teknik-teknik mafia partai. Asik. Nah, sekarang berlanjut gini Bang. Kalau biasanya Ya. ada yang unik nih. Ya, Kalau saya melihat dari seorang Aldi Taher, Bang. Wah, dari Kaisang ke Aldi Taher ya. Oke, baik. Iya, karena ini kan sama-sama lagi mencalonkan diri gitu ya. Oke. Jadi Aldi Taher biasanya orang yang mencalonkan diri itu kalau berkampanye Ya. pasti dia mengumbar-umbar janji. Ya. Visi misinya apa gitu ya. Cuma lo Aldi Taher ini waktu itu sempat saya lihat interviewnya ditanya, jadi janji lo apa Bang yang bisa lo janjiin buat masyarakat? Nah dia jawab dia nggak tahu gitu. Dia bilang dia adalah kan gue jadi caleg, terus nanti di DPRD gitu, gue adalah bayaran lo dong, kan masyarakat yang ngegaji kan dari pajak gitu. Nah berarti gue itu harus menjalankan apa maunya masyarakat kata dia. Nah jadi gue tanya masyarakat, lo maunya gue ngapain sih di legislatif gitu kan? Ya lo kasih tahu gue harus ngapain nih di legislatif, gimana tuh Bang? Itulah kenapa gua di video sebelumnya di podcast kita bahas sempat Aldi Taher itu, gua ngomong bahwa gua 1000% pilih Aldi Taher. Menurut gua itu adalah jawaban yang lebih masuk di akal daripada orang-orang menjanji-janjikan. Oke. Banyak ngomong gitu ya, nanti kalau saya sudah jadi akan ini, akan itu gitu ya. Padahal begitu dia duduk, diem. Malah lebih kocak dari Aldi Taher ketika dia sudah di dalam. Belaga nggak tahu, gue janji apa ya? Oke. Ya begitu. Kebalik dengan Aldi Taher. Aldi Taher sebelum dia mencalonkan, dia memang sudah istilahnya ya dia nggak tahu. Gue nggak tahu gue mau ngapain. Gue nggak mau janji-janji juga. Tunggu aja nanti gue ke sono. Gue udah di sono, lu mau gue ngapain? Ntar gue lakuin. Gitu. Menurut gue itu adalah hal yang jauh lebih fair gitu ya. Dan kita nggak tahu loh, siapa tahu Aldi Taher begitu dia maju lalu dia duduk di DPR lebih waras, ya kan? Daripada sekarang ini banyak orang yang terkesannya bener, lurus, waras, berwibawa, bermartabat, ngomong, wah udah kayak mau maju jadi presiden aja kan? Kayak tiba-tiba duduk di dewan kayak Aldi Taher kelakuannya kan sama aja. Jadi daripada anggota DPR mirip Aldi Taher, mending Aldi Taher yang jadi anggota DPR. Itu bukan mirip lagi, emang Aldi Tahernya yang sendiri yang jadi anggota DPR kan gitu. Iya. Itu maksud gua. Berarti pemikirannya sedikit banyak benar juga gitu ya? Benar, cuman kan begini, masyarakat ini begitu ngelihat Aldi Taher ngomongnya mungkin agak sedikit dibawa ke candaan. Masyarakat kurang percaya. Tapi kalau gua dari jawaban Aldi Taher, gua percaya sama Aldi Taher itu. Dia kalau duduk bagus dia. Menurut gua ya. Yakin Bang? Yakin gua. Ya udah loh, kita berdoa dulu. Nanti teman-teman gua yang di dapil dia akan gua suruh pilih Aldi Taher. Oh, digerakin mas saya nih Bang. Gua gerakin nanti. Menurut gua tuh jauh lebih masuk di akal gitu ya. Daripada ya sekarang gini lah. Siapa ya contoh anggota DPR yang maju? Kayak contohnya banyaklah artis-artis sekarang mau jadi anggota dewan. Ya. Sebelum mau jadi nyalon, wah kayak tingkahnya udah benernya minta ampun tuh. Dia kan ngasih santunan ini, gayanya begini ya, jangan lupa pilih saya ya. Aduh, begitu udah duduk kelakuannya lupa tuh. Mau ngomong dikit, mau bersuara dikit dipanggil sama partai. Ya kalau diem ya. Diem. Itu tadi yang titipan partai gitu. Nah begitu. Nah kalau Aldi Taher kayaknya nih, kalau dari gelagatnya, kayaknya orangnya nggak bisa diatur sama partai nih.
Iya. Bisa-bisa Nyeleneh gitu. partai bisa bingung sama kelakuannya dia. Jadi menurut gua perlu sebenarnya di DPR itu ada orang seperti Aldi Taher. Wah, setiap sidang bisa kocak. Kocak itu. Bener kan? Daripada orang gebrak-gebrak meja maki-maki tunjuk-tunjuk kan. Mending denger tiba-tiba apa Aldi Taher ngelawak ya. Tiba-tiba DPR I love you so much ya kan. Itu kan menurut gua lebih bagus gitu. Kalau gitu kita minta Bang Pablo pimpin doa dulu kali ya buat Aldi Taher. Gimana Bang? Udah nggak apa-apa, dia bisa doa, dia bagus. Siap. Buat Bang Aldi Taher, semoga menang, semoga jadi wakil rakyat yang benar gitu dan membawa suasana yang kocak di sidang-sidang selanjutnya. Iya dong, harus dong. Mantap lah pokoknya Aldi Taher lah. Oke. Thank you buat nonton kita orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.